Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil proyek kami yang bertemakan Sineret. Yang pertama, alasan kami memilih tema Sineret yaitu yang pertama, banyaknya pilihan film, kedua, efisien waktu, yang ketiga, relevan dengan perkembangan teknologi, yang keempat, menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan kita memilih si tema ini adalah untuk menyediakan rekomendasi film yang relevan, mempermudah proses pemilihan film, menyajikan informasi film secara terpusat, dan manfaat kita memilih tema ini adalah menghemat waktu dan tenaga, rekomendasi lebih akurat, membantu eksplorasi film, meningkatkan minat menonton film berkualitas, cocok untuk semua kalangan, dapat digunakan oleh siapa aja. Selanjutnya kita akan membahas database dari tema kita. Oke, selanjutnya di sini ada database-nya dengan nama Sineret yang berisikan aktor. Aktor itu ada ID aktornya dan nama aktornya. Yang kedua ada direktor yang berisikan ID dan nama direktornya. Yang ketiga ada genre yang berisikan ID genre dan nama genrenya. Yang keempat ada movie yang berisikan ID movie, judul movie, plot movie, tahun movie, durasi movie, IMDb score, dan poster. Yang terakhir ada director ID. Yang kelima ada movie aktor yang berisikan movie ID dan aktor ID. Yang keenam ada movie genre yang berisikan movie ID dan genre ID. Yang keenam ada user yang berisikan ID, username dan password. Yang ketujuh ada user preference yang berisikan user ID, genre ID dan last update. Yang terakhir ada user save movie yang berisikan ID, user ID dan movie ID. Oke, selanjutnya kita akan membahas penjelasan source code atau main code-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang server.js. Server ini kan berjalan di port 3000, jadi localhost 3000. Nama database-nya Sineret. Nah, di sini ada API buat ngebantu dapetin genre ID. Terus di sini ada API buat dapetin semua data filmnya. Di sini select movie data director name plus director name. Terus ada group concat buat ngegroup, kan ada satu film itu banyak genre. Nah, di sini group concat genre name plus genre name, sama buat ID juga, sama buat caster filmnya juga. Dari movie table movie, terus left join director di on the director ID. Itu buat kalau di table director nggak ada di movie-nya, tapi ada, tetap jalan gitu relasinya, walaupun relasinya nggak ada tetap jalan. Terus group by movie ID. Nah, terus di sini ada kalau row direction yang nggak ada, director yang nggak ada, itu unknown caster juga unknown caster. Terus di sini ada API buat search movie. Di sini tuh buat for each token. Jadi kayak ini nyarinya berdasarkan movie title, director title, sama genre atau enggak aktor. Jadi kalau nyarinya misalnya judulnya doang, terus ada misalnya mau nambahin lagi
nama direktornya itu bakal ke views. Jadi ini term ada 4, jadi kayak movie, nama title-nya masuk, terus nanti kalau mau nambahin nama direktornya ke push langsung. Terus di sini sama mirip-mirip query-nya. Di sini ada select movie dari director name di titik name plus director name. Terus genre name sama caster name juga sama aja, nih juga caster kalau nggak ada. Terus ada API buat akun. Terus ini ada ini API buat kebantu kalau nggak ada table aktor, atau ini buat error lah, buat tanggap error. Terus ada API buat ngebersihin user preference. Di sini delete from user preference where user ID and last update-nya. Terus sini ada API login, jadi select from user where username and password. Kalau username yang nggak ada di database atau passwordnya nggak ada, itu bakal invalid credential. Terus ini oh ya, kalau udah login juga ini bakal ngambil data eh, save movie-nya, sama ngambil data user preference atau user recommendation atau genre yang disukai user itu. Terus ini ada API save movie, itu buat API buat nge-save film kesukaan. Select ID from user save movie, di mana ID dan movie ID-nya. Terus ini buat unsave atau buat di delete kalau inian terus di save balik. Terus ada add preference buat nambahin preference user buat recommendation movie-nya berdasarkan genre. Terus ini buat adminnya, API buat admin buat nambahin movie, sama ini portnya bakal jalan di localhost portnya tadi 3000. Terus kita selanjutnya akan membahas tentang API JS. Selanjutnya kita akan membahas tentang API JS. Di sini di API JS itu berisikan code buat nge-fetch data dari yang tadi query-nya kan dibuat di server JS. Nah, di sini buat ngambil datanya. Misalnya fetch movie, ini buat ngambil semua data table movie. Misalnya ini const res, ini avoid itu buat nunggu apakah datanya udah diambil gitu. Fetch itu buat ngambil data. Nah, fetch-nya bakal datanya bakal ditaruh di URL API URL tadi. API URL itu localhost 3000/movie. Itu di situ berarti kalau udah server jalan dia bakal nge-fetch data gitu. Di situ bakal berisikan tentang ID ininya, filmnya, judul film, dan lain-lain. Terus ada ini juga ada search movie buat ini ngambil parameter query. Jadi kayak di search bar-nya misalnya nyarinya apa, nanti masuknya ke query. Nah, nanti dicari di sini. Terus ada login user, bakal inian ngambil data parameter username dan password. Terus ada sync up juga, ini juga parameternya sama, username dan password. Metode post buat ngupload ke database. Terus ada juga buat save movie. Terus ada juga buat add preference, itu buat inian user preference-nya buat rekomendasi filmnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Auth.js. Oke, di Auth.js ini bersihkan tentang mengelola data user, misalnya kayak loginnya, sync up-nya, dan lain-lain. Di sini ada variabel yang nyambung sama ID
yang ada di indeks HTML. Di sini misalnya kalau nav state current user, misalnya user sudah login, nav button sama nav bar sync up buttonnya itu bakal hilang, jadi kayak ada sangkut pautnya gitu. Terus kalau mereka belum login, usernya belum login, ini nggak bakal hilang. Terus ini ada logout set current user 0, jadi user ID-nya udah nggak ada, jadi 0. Terus open modal, butuh parameter view. Kalau if view-nya sama dengan sync up, maka login from formnya nggak ada, hilang atau diumpetin. Terus sync up formnya dimunculin. Sebaliknya kalau bukan sync up view-nya, parameter view-nya, ini loginnya bakal muncul, sync up-nya bakal hilang. Terus close modal, kalau dua-duanya ini enggak ini, maka bakal hidden, diumpetin. Terus di ini init on listener ini eventnya apa, kayak pemicu mereka. Nah misalnya ini nav login button, kalau button add event listener, kalau diklik bakal jalanin ini apa, function open modal yang dengan parameter login, jadi yang ini yang bakal jalan. Terus ini sync up, ini yang bakal jalan. Terus kalau enggak, ini yang bakal jalan, close modal. Terus ini sync up listener, kalau diklik ini apa, login from-nya hidden, sync up-nya muncul. Sama yang kayak tadi sebaliknya, nav loginnya ini bakal jalanin logout gitu. Terus login from add listener, kalau di submit, mencet button submit, ini bakal ngambil variabel username sama password yang dari form, atau form dari username, ID-nya login username sama login password. Value-nya diambil dari yang ada di HTML, terus dijadiin variabel username dan password. Sama ini juga sync up juga. Selanjutnya kita akan membahas ke Movie.js. Oke, di Movie.js ini berisikan tentang daftar film. Kita nge-fetch movie di sini. Misal ada let hero movies array, array. Ini bakal hero itu spanduk atau banner yang ada di dashboard. Jadi kayak ini bakal ngambil 5 random di table movies gitu. Terus ini ada update here display. Jadi kalau spanduknya berubah, ini juga berubah, title-nya, plot-nya, background-nya, sama teksnya. Terus di sini ada next hero, kalau ada button next di spanduknya dipencet, ini bakal indeks hero-nya berubah jadi nambah 1. Terus ini juga nih nambah, nih kurang, jadi kayak ngambil sebelumnya gitu. Terus ada render movie grid, itu buat ngerender semua movie yang ada di database-nya. Terus ada render dashboard, terus ada render recommendation. Render recommendation itu dari user preference nih. User preference ngambil dari state current user. Kalau nggak ada preference di user ini, itu nggak bakal ada render recommendation-nya. Terus di sini open movie detail, itu pas kita mencet grid movie, ini bakal muncul detail.
detail tahunnya, detail durasinya, poster dan plotnya. Di sini juga ada direktornya, ada casternya, ada genrenya. Terus ini ada detail watch button sama save button. Kalau detail watch button ini, watch button event listener, jika diklik ini bakal muncul window open YouTube results, ngambil data movie grid yang tadi dipencet, ngambil titelnya, itu bakal ngebuka trailernya, tambahin trailer, terus ngebukanya ngeblank. Blank maksudnya ngebuka di tab berikutnya, tab baru. Terus ini ada save button logic, terus ada update save state. Jadi kayak kalau udah di save ini CSS yang ini bakal jalan, kalau enggak ini yang jalan. Selanjutnya kita akan bahas di state movie ini, di state.js ini bersihkan tentang data-data yang tadi kan di fetch tuh, disimpannya di sini. Jadi kayak movie ini kan array, jadi nanti bakal disimpan di sini. Ini filter movie, current usernya 0, itu kalau belum masuk, usernya belum masuk, current hero is 0. Terus API URL nya, terus ini set all movie dengan parameter movie, state all movie itu movie. Terus ini sama semua, jadi data-data yang tadi di fetch bakal masuk ke sini, disimpan di array ini gitu. Selanjutnya kita akan membahas ke UI.js. Di UI.js ini bersihkan tentang interaksi user sama aplikasinya, webnya. Jadi kayak switch view, jika button switch view dipencet ini bakal jalan. Terus ini buat yang di mobile. Terus ini update genre style, jadi kayak kalau genre button dipencet ini style ini bakal jalan, CSS ini bakal jalan, mungkin kayak gitu. Terus kita lanjut ke main.js. Oke, di main.js ini yang paling penting, ini buat ngubah DOM content loadednya. Jadi kayak ngubah semua yang di web gitu. Misalnya back to dashboard, kalau diklik ini bakal balik ke dashboard view. Terus ini yang buat mobile view-nya. Terus ini dokumen get elemental ID hero watch trailer. Ini kan di hero ada button watch trailer, kalau dipencet ini bakal kayak tadi window open, buka YouTube, search, ngambil inian current hero movie, ngambil titelnya trailer, terus ngebukanya di targetnya di blank. Terus dokumen get elemental by ID hero more info button, more info, jika diklik bakal detail movie-nya kebuka. Terus genre filtering, ini buat ngefilter genre yang dipencet gitu. Terus ini search button, ini handle search. Terus misalnya ini search button, jika diklik ini bakal ngambil elemental yang ada di span search input. Jadi search input di kata-katanya, query-nya bakal diambil kalau dipencet ke handle search gitu. Kalau yang tadi ke API JS ini ditaruh sini, terus ke server JS, dikelola di server JS. Ini kalau mencet enter selain button klik, ini juga bisa enter key.
Terus ini kalau logo scene red-nya dipencet itu bakal balik ke dashboard view. Terus ini search input-nya. Ini yang tadi ini penting juga. Ini fetch movie-nya. Jadi kalau server jalan, API yang di sini fetch movie itu langsung bakal jalan. Terus bakal jalanin ini juga. Kalau ini udah selesai, then jalanin render movie, terus render dashboard. Nah, selanjutnya kita akan membahas flow atau demo programnya. Oke, selanjutnya kita akan jalanin demo aplikasinya. Sebelum jalanin kita nyalain servernya dulu, server Node.js-nya. Nah, servernya udah jalan di localhost 3000. Nah, sekarang kita buka HTML. Nah, ini movie-nya langsung ada karena tadi di main.js-nya fetch movie-nya udah dijalanin function fetch movie-nya. Nah, kita buat akun dulu. Admin. Nah, akun created. Oke. Nah, kalau mau search ini misalnya Chris Evan. Nah, ini film-film yang diperanin sama aktor Chris Evan. Misalkan mau lebih detail itu Russo, misalnya tambahin Russo. Tuh, ini film yang ditambahin direktornya gitu. Russo Brother misalnya. Tadi kalau mau film yang tadi yang satunya lagi America First Avenger, tambahin ini direktor ini. Tuh, ini lebih detail jadi. Terus kalau mau tambahin user preference, kita misalnya milih ini apa Deadpool. API-nya rusak. Kalau mau nambahin ke watchlist atau nambahin filmnya ke ini bakal masuk ke user save movies. Nah, kalau mulai trailer dari Deadpool itu pencet watch trailer. Nah, ini bakal ngambil movie title terus ditambahin trailer, ngebukanya di targetnya blank. Terus nah, karena kan tadi udah ngambil data apa genrenya action, comedy, sci-fi. Nah, ini bakal muncul di recommendation action. Tuh. Itu bakal masuk ke user preference langsung. Nah, ini yang hero tadi spanduk. Nah, kalau more info itu bakal masuk ke detail movie-nya. Terus ini sama watchlernya juga membuka di blank. Dah, mungkin itu aja. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.